Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini kita akan belajar membuat video pembelajaran dengan animasi sederhana berbasis PowerPoint. Di hasil video nanti ya, bukan video ini, tidak ada animasi bergerak yang didapatkan dari situs lain seperti Animaker, Powtoon, Plotagon, dan lain sebagainya. Semua murni dari PowerPoint sebagai basis videonya. Saya Irfan, mari kita mulai. Persiapan paling penting menurut saya adalah storyboard atau scheme, di mana kita sudah punya desain awal dari video yang akan dibuat, atau bila belum bisa membuat storyboard, cukup dengan narasi cerita saja. Dari narasi itu, kita nanti bisa bayangkan di mana kita harus berpindah slide dan unsur pendukung apa saja yang perlu disiapkan. Oke, anggap saja kita sudah punya gambaran mengenai unsur pendukungnya. Maka yang kita butuhkan di sini adalah background. Untuk video ini sebenarnya saya hanya butuh satu gambar saja, tapi karena sifat videonya yang monolog dan untuk variasi, maka saya memakai 4 gambar sebagai background. Kemudian yang kedua, gambar kartun ini bisa diambil dari berbagai web dengan kata kunci karakter illustration. Punya saya, kebetulan saya punya kumpulan karakter yang dulu pernah saya buat, sehingga saya pakai itu saja. Kemudian untuk gambar pendukung saya butuh logo SMP1, gambar ikon media sosial, dan gambar simbol pertemanan. Untuk mencari gambar, Anda bisa saja menggunakan internet untuk mencari gambar-gambar background yang tersedia secara gratis di internet. Misal pada salah satu contoh di sini saya menggunakan FreePic. Anda silahkan buka saja, kemudian Anda cari, masukkan kata pencariannya, apa yang akan dicari, kemudian tekan Enter, atau silahkan tekan tombol cari. FreePic menyediakan banyak sekali gambar yang dapat kita unduh, baik itu yang gratis maupun yang berbayar. Apabila Anda ingin menggunakan yang gratis, maka pastikan saja jangan memilih yang ada tanda mahkota pada gambarnya. Nah, contoh semacam ini adalah yang berbayar. Silahkan sesuaikan mana yang Anda inginkan, kemudian Anda download. Demikian juga apabila Anda membutuhkan karakter yang diperlukan untuk dimasukkan dalam video, maka silahkan di searching saja dengan kata kunci karakter illustration. Nah, nanti di sini sudah ada banyak sekali, Anda tinggal download saja. Saya juga sudah menyiapkan gambar-gambar yang lain yang saya perlukan di dalam video saya. Sebaiknya gambar yang akan dipergunakan sebagai objek pelengkap, selain background terutama ya, itu Anda gunakan dengan format PNG. Di sini saya juga sudah menyimpan sebuah sound clip yang akan saya pergunakan nanti untuk background di video tersebut. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah dokumen baru. Untuk bagian title dan subtitle ini tidak saya pergunakan, maka bisa saya hapus saja. Yang berikutnya saya akan menambahkan background. Cara penambahannya bukan dari insert picture, namun Anda klik kanan saja pada layar yang kosong di sini, kemudian Anda pilih format background. Nanti akan muncul menu format background yang ada di sisi kanan daripada presentasi. Anda pilih picture. Tuh, kemudian karena kita sudah menyiapkan file, maka kita klik tombol file. Kemudian kita arahkan di mana kita menyimpan data-data kita tadi. Jadi saya sudah menyiapkannya, ada di folder dokumen, kemudian 01 animasi, lalu di sini. Nah, ini adalah background yang akan saya pakai. Saya pilih, kemudian saya klik insert. Berikutnya saya akan menambahkan teks di sini dengan cara insert, kemudian saya pilih word art, lalu saya pilih saja yang pertama. Oke, kemudian saya ganti teksnya. Teks akan saya letakkan di sisi sebelah bawah daripada layar, kira-kira di sini. Saya masukkan dengan cara insert picture. Oke, gambarnya semacam ini, cukup besar. Nah, ini kita biarkan saja terlebih dahulu. Kemudian saya persiapkan sementara untuk desain yang slide kedua. Untuk slide yang kedua, rencana saya tetap mempergunakan desain semacam ini. Hanya saja nanti logo SMP1 akan mengecil, kemudian berpindah ke sudut kiri atas. Efek yang akan saya pergunakan nanti adalah menggunakan transisi morph. Oh ya, PowerPoint yang saya pergunakan di sini adalah versi 2019. Saya duplikat terlebih dahulu untuk slide yang pertama. Kemudian untuk logo pada slide kedua saya perkecil dan saya letakkan di sisi kiri atas. Baik, kemudian untuk transisinya di sini akan saya pilih morph. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, efek morphnya sudah berjalan dengan baik.
Kemudian kita kembali kepada slide yang pertama. Di sini nanti kita akan menambahkan audio klip berupa rekaman suara kita. Untuk menambahkan audio klip, kita tekan menu Insert. Kemudian kita pilih di sisi sebelah kanan Audio, Record Audio. Akan muncul menu untuk mengatur rekaman. Di sini kita bisa mengganti nama yang kita inginkan. Kemudian kita bisa melakukan perekaman dengan menekan tombol record yang berwarna bulatan merah ini. Nanti apabila sudah berjalan rekaman kita, akan muncul berapa lama kita berbicara. Kemudian tombol stop menghentikan rekaman, dan kemudian tombol play untuk mereview rekaman yang sudah kita buat. Apabila sudah dirasa oke rekamannya, maka kita tekan tombol oke. Baik, kita langsung saja mulai merekam suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bimbingan dan fasilitasi TIK SMP Negeri 1 Metro. Oke, sekarang kita dengarkan dulu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bimbingan dan fasilitasi TIK SMP Negeri 1 Metro. Ya, apabila suara dirasa sudah pas, maka tinggal ditekan saja oke. Oke, kemudian di sini akan muncul tombol speaker. Nah, ini kita sembunyikan saja. Berikutnya, kita akan menyeting beberapa animasi yang terkait dengan slide 1. Yang pertama, kita buka dulu animation. Kita buka dulu animation, lalu tampilkan animation pane. Oke, nah di sini sudah ada recorded sound sudah masuk dalam sebuah animasi, di mana dia akan langsung terpilih sebagai play. Baik, di sini kita pilih menjadi bukan on click, jadi kita tidak perlu mengklik mouse supaya suara dapat berjalan, tapi kita buat supaya dia otomatis berjalan saat slide dijalankan. Kita ganti menjadi with previews. Artinya dia akan berjalan berbarengan dengan slide-nya dijalankan. Kalau after preview, setelah berganti slide atau setelah tindakan sebelumnya, baru dia akan dijalankan. Kita pilih with previews. Oke, kemudian kita akan mengatur tambahan lain. Jadi untuk teks ini, bimbingan fasilitasi dan TIK, dan juga dengan logo nanti akan kita berikan sebuah animasi. Untuk bimbingan dan fasilitasi TIK, animasinya adalah flip. Maka kita bisa mencari dari kumpulan animasi yang ada di sini. Kita cari flip. Apabila tidak ditemukan, maka kita bisa memilih dari more, entrance effect, atau emphasis, atau exit, dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak ketemu, maka kita pilih di sini more entrance effect. Coba kita cari flip. Ya, adanya di exciting. Flip, pilih. Kemudian oke, kita bisa melihat dengan cara kita play from. Munculnya akan semacam itu. Kemudian di sini juga kita perlu setting supaya dia tidak membutuhkan klik mouse. Kita setting supaya di sini menjadi with previews. Hanya saja waktunya kita sesuaikan. Jadi kalau tadi kita dengarkan waktu yang saat berbicara, saya ingin supaya dia ini muncul pada saat dikatakan selamat datang di. Nah, itu baru muncul bimbingan dan fasilitasi. Kita coba dulu, kita geser, klik dan tahan, kemudian kita geser ke kanan. Kira-kira di detik ke 4. Baik, sekarang kita coba cek kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bimbingan dan fasilitasi TIK SMP Negeri 1 Metro. Baik, kira-kira semacam itu, hanya saja waktunya kurang tepat, kurang cepat durasinya ya. Mungkin bisa kita perpendek lagi durasinya menjadi kisaran setengah atau 0,75, silakan disesuaikan. Yang berikutnya untuk ikon SMPN 1 Metro. Di sini nanti akan dipergunakan animasi, kita pakainya silahkan Anda pilih saja, tapi di sini saya pilih fade. Di sini fade. Kemudian yang saya inginkan dia juga bukan tombol klik, tapi dia with previews. Hanya waktunya nanti akan kita sesuaikan. Misal saya geser di detik ke 6. Tepat. Setelah setting animasi pada slide yang pertama dan slide yang kedua dirasa sudah cukup, maka kita bisa beralih ke slide yang ketiga.
Untuk transisi secara otomatis antar slide nanti kita setting saja bagian akhir. Sekarang kita masuk ke slide yang ketiga. Saya tambahkan slide baru, kemudian di sini kembali tidak saya perlukan, maka saya hapus saja. Lalu saya membutuhkan sebuah gambar background dengan cara yang sama seperti langkah pada slide yang pertama tadi. Setelah background kita tambahkan pada slide yang ketiga, langkah berikutnya di sini saya ingin menambahkan suara terlebih dahulu sebelum mulai menambahkan objek yang lain. Caranya sama seperti tadi, klik insert, kemudian audio, dan kita record audio. Setelah suara kita rekam, maka di sini nanti kita akan mendengarkan kembali suara yang sudah kita rekam tadi, sembari kita menyiapkan sebuah catatan kecil yang akan berfungsi untuk mencatat pada detik keberapa kartun atau properties yang sudah kita siapkan tadi ini akan dimunculkan. Nah, pada slide yang ketiga ini saya ingin ada 3 buah kartun karakter yang akan muncul, yaitu menyapa, tersenyum, dan bertanya. Lalu akan muncul ikon medsos dan ada muncul ikon pertemanan. Kita dengarkan terlebih dahulu. Halo anak-anak sekalian, Bapak mau tahu nih siapa di antara kalian yang punya medsos? Bapak yakin hampir semua punya ya. Dengan medsos kita bisa punya banyak keuntungan. Kita bisa nambah banyak teman dan hal-hal menyenangkan lainnya. Tapi kadang kita juga menemui masalah yang tidak pernah kita inginkan. Pernah nggak kalian bermusuhan gara-gara status di Facebook? Halo? Oke, kita sudah punya kira-kira gambaran waktunya ya. Sekarang kita tinggal menginputkan ketiga buah karakter yang kita inginkan. Insert, kemudian picture, kemudian kita akan masukkan yang pertama adalah kartun dengan posisi menyapa. Ini saya letakkan di sini. Oke, ini akan dimunculkan dengan animasinya fly in. Saya buat supaya dia fly in. Jadi dari bawah ke atas semacam itu. Kemudian kita tampilkan animation pane. Ya, di sini record sound kita buat terlebih dahulu supaya dia muncul berbarengan dengan slide. Lalu pada gambar yang ketiga juga karena akan berbarengan dengan suara, maka kita buat juga menjadi with previews. Pada saat pertengahan atau pada saat suara sedang berjalan, saya ingin supaya gambar ini akan berganti menjadi gambar karakter yang lagi tersenyum. Maka supaya tidak terjadi tumpang tindih, gambar ini perlu kita hilangkan dulu, kemudian kita munculkan gambar karakter yang sedang tersenyum. Maka di sini saya tambahkan animasi kembali, tapi saya tidak langsung memilih di sini, tapi harus ditambahkan lewat Add Animation. Kemudian saya bikin saja menjadi, kita cari ke bawah, yang bagian exit di sini kita cari menjadi fly out. Ya, fly out. Kemudian di sini saya buat juga supaya menjadi with previews, hanya waktunya saya setting menjadi kira-kira pada detik ke-4. Pada saat dia menghilang, kemudian akan dimunculkan karakter yang berikutnya. Maka saya insert lagi, kemudian saya masukkan picture, karakter yang kedua. Baik, ini kita sesuaikan. Kemudian kita setting kembali. Untuk animasinya sama seperti yang pertama. Kita pilih fly in. Setting waktunya adalah with previews dan digeser dan waktunya tepat bersamaan atau setelah kartun yang pertama menghilang. Ya. Nah, berikutnya berdasarkan catatan tadi, tersenyum, kemudian nanti akan ikon medsos itu kira-kira pada detik ketiga. Karena saya belum punya ikon medsosnya, maka di sini saya akan memasukkan gambar lagi. Hanya saja di sini saya pergunakan adalah online pictures. Baik, akan saya cari di sini dengan social media illustration. Anda nanti dapat mencari hasil yang muncul dari pencarian ini, dan ini di sini sudah muncul Creative Commons Only. Ini biarkan saja tercentang karena kalau dengan copyright Creative Commons Only Anda diperbolehkan untuk mempergunakannya secara bebas, namun sebaiknya tetap mencantumkan siapa pembuatnya, gitu ya. Misalnya saja saya pergunakan gambar yang ini, maka diklik saja gambarnya, kemudian klik insert. Oke, nah apabila gambar sudah masuk, maka kita tinggal geser saja posisinya ke tempat yang kita inginkan. Nah,
Di sini bisa Anda lihat, ini format gambar adalah bukan format PNG, ini adalah format JPEG atau yang lainnya, karena pada bagian background ini adalah backgroundnya berwarna putih dan dia menutupi background kita. Kalau format PNG, maka pada bagian background ini adalah polos atau transparan, sehingga hanya gambar-gambar utama saja yang muncul dan backgroundnya hilang. Ya, nah nanti akan kita ganti, sementara kita contohkan ini dulu. Kemudian yang berikutnya kita akan mencari icon juga untuk pertemanan. Maka kembali kita insert, kemudian online pictures, kemudian dicari gambar pertemanan dengan cara yang seperti tadi ya. Oke, di sini saya sudah memasukkan gambar yang diperlukan, di mana terdiri dari 3 buah gambar karakter kartun yang saling menyapa di sini. Kita lihat ada. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya sama seperti pada slide yang pertama, kita mengatur animasi dari tiap gambar yang kita pergunakan di sini. Kemudian kita cek pada animation pen. Nah, di sini saya sudah mengaturnya. Misalnya pada picture yang ke-17 atau picture 17 bisa kita lihat itu adalah gambar yang ini. Gambar yang sedang menyapa, picture 17 ini dimulai dari 0, kemudian selesainya pada detik ketiga. Kemudian pada picture 17 juga gambar kartun menyapa, dia akan secara hilang, dia akan menghilang pada menit ketiga. Dengan modelnya adalah disappear, Anda bisa lihat di bagian bawahnya. Ya, kemudian pada picture yang ke-9, picture ke-9 adalah ini, Anda bisa lihat kalau kita klik pada gambarnya, di sini ada gambarnya terlihat sedikit berwarna oranye, berwarna pink atau oranye begitu. Itu akan muncul nanti pada detik ketiga dan berakhir pada detik kelima. Nah, detik ketiga berakhir pada detik kelima ini yang menentukannya adalah dari sini, dari durasi. Durasinya berapa detik dari saat dia kemunculan. Ketiga, kemudian kelima, kemudian pada picture 15. Picture 15 adalah kartun yang ini. Kartun 15 adalah kartun. Oke, kita geser dulu. Kartun 15 adalah kartun yang sedang tersenyum ini. Posisinya kita lihat kartun 15 ada di mulai pada 3,7 dan selesai di 5,8 detik karena durasinya 2,10 ya. Di sini kemudian dia akan menghilang. Gambar senyum itu akan menghilang di detik ke-18. Nah, cara kita tahu bagaimana detiknya kok bisa, cara kita menggeser bisa sampai ke detik 18. Kita perluas dulu. Nah, di bagian bawah sini Anda bisa lihat ada detik waktu yang akan menentukan, dan ini kita tinggal geser saja. Klik gitu ya sampai posisinya begini, kemudian kita geser. Nah, ini adalah untuk menggeser posisinya kapan dia akan menghilang. Kalau gambar ikonnya, nah kita klik saja semacam ini, kemudian kalau dia muncul tanda panah kanan kiri, kalau dia munculnya tanda panah kanan dan ke kiri saja, maka ini kita geser. Itu muncul ke berapa? Kalau dia munculnya panah kanan kiri dengan ada tanda garis tengah, ada tanda garis 2 di tengahnya, maka ini tandanya untuk memperpanjang durasi kemunculan atau durasi menghilangnya. Ya. Kemudian picture 28, kita lihat picture 28, saya perkecil dahulu. Oke. Nah, picture ke-28 di sini adalah gambar. Ya, gambar yang sedang bertanya-tanya, adalah gambar karakter yang sedang bertanya-tanya. Picture 28 dia akan muncul pada detik ke-19. Berikutnya di sini adalah picture 12. Picture 12 adalah simbol pertemanan. Kita lihat dia mulai dari detik kita kecil dulu. Di sini kita lihat dia mulai pada detik ke-12 sampai dengan akhir slide. Nah, kita coba lihat hasilnya. Halo anak-anak sekalian. Bapak mau tahu nih, siapa di antara kalian yang punya medsos? Bapak yakin hampir semua punya ya. Dengan medsos, kita bisa punya banyak keuntungan. Kita bisa nambah banyak teman dan hal-hal menyenangkan lainnya. Tapi, kadang kita juga menemui masalah yang tidak... Ya, kira-kira semacam itu. Baik, kemudian untuk gambar yang kelihatan berputar tadi, ini ada sedikit tambahan pada picture 28.
pada picture 12, yaitu dia muncul tampil dan kemudian dipilih animasinya adalah swivel. Oke, swivel. Kemudian ada setting tambahannya adalah di sini. Kita double klik saja pada picture 12. Double klik. Kemudian pada bagian ini akan muncul efek dan timing. Pada timingnya kita setting delay, biarkan saja karena delay akan sangat ditentukan dari sini pada saat kita geser. Nah, ini adalah bagian repeat. Gambar itu akan berputar sampai berapa lama. Nah, kita bisa milih sampai dengan 2 slide, 3 slide, 4 slide, 5 slide, atau sampai next click. Pada saat kita mengklik dia akan berhenti, atau sampai selesainya slide ini. Nah, saya pilih sampai selesainya slide ini. Oke. Berikutnya, pada slide yang ketiga ini perlu ditambahkan sebuah transisi perubahan. Nah, di sini karena pada PowerPoint 2019 sudah muncul banyak transisi yang bagus-bagus, saya pilih adalah untuk origami. Ya, kita lihat kalau origami. Nah, hasilnya semacam itu. Jadi dia membentuk seperti burung kertas, kemudian dia terbang. Nah, tinggal langkah yang sama, kita tinggal menambahkan slide keempat, slide kelima, dan slide ketujuh. Anda tentu sudah bisa membuatnya sekarang. Pada slide keempat, setelah kita menambahkan background, yaitu di sini saya menggunakan background gambar gedung SMP Negeri 1 Metro, kemudian saya merekam audio untuk diletakkan di dalam slide, lalu kemudian saya tambahkan di sini adalah karakter animasi terdiri dari beberapa karakter yang nanti akan saling muncul bergantian. Nah, Anda tinggal setting saja, sesuaikan pada saat narasi sedang membicarakan apa, karakter ini muncul. Nah, berikutnya setelah berapa lama narasinya akan berbicara tentang suatu hal yang lain, maka karakter yang pertama kita munculkan tadi dia akan menghilang, lalu muncul karakter yang kedua. Pengaturan waktunya tadi dengan menggunakan animasi, kemudian pilih pada saat dia kemunculannya apakah menggunakan entrance, emphasis, atau yang mana. Sedangkan pada saat menghilangnya nanti kita pilih exit, ya. Nah, kalau misalnya di sini kok belum cukup, maka silakan pilih more entrance, more emphasis, atau more exit effect. Nah, di sini pilihannya akan lebih banyak lagi. Anda silakan diuji coba saja. Kemudian pada gambar yang saya pergunakan di sini, ini adalah gambar shape, ya. Ini adalah gambar dari sebuah shape. Jadi saya insert, kemudian di sini dicari shape, kemudian di sini ada gambar seperti awan. Nah, ini yang saya pilih. Begini saya pilih, kemudian tinggal diganti saja formatnya. Shape fill-nya adalah saya ganti menjadi warna hijau tadi, ya, seperti warna kehijauan begitu. Kehijauan. Kemudian disetting ulang, disetting tambahan dengan menggunakan gradient. Nah, gradient yang mau kita pakai warnanya seperti apa? Misalnya yang semacam ini. Tuh. Nah, disesuaikan. Kemudian pada bagian tengah ini menggunakan word art. Jadi saya insert, kemudian word art. Kemudian pada bagian jenis hurufnya, ini saya pergunakan Bauhaus 93 dengan ukuran fontnya 80. Tuh, pada transisi di sini saya mempergunakan transisinya adalah fracture. Jadi kalau kita jalankan seperti kaca yang berkeping-keping. Pada slide yang kelima, langkahnya sama. Setelah saya menambahkan sebuah background gambar, kemudian saya merekam sebuah suara, lalu saya menambahkan 2 buah elemen yang ada di sini. Nah, gambar tadi menggunakan smart art, jadi di sini tinggal memasukkan saja insert, kemudian saya pilih smart art. Lalu saya pilih gear. Oke, ini. Nah, bagian yang tidak saya pakai ini nanti akan saya buang. Gunakan, maka ini dipilih saja. Kemudian klik delete. Jadi kita tinggal punya 2 buah gear ini. Nah, untuk isian di dalamnya di sini silakan diganti saja. Kalau tadi saya menggunakan personal dan massa gitu, ya. Kemudian agar bisa kita setting satu persatu supaya bisa berjalan berputar, maka dipilih pada yang akan kita beri efek, kemudian kita beri animasi, lalu saya pilih, ya, saya pergunakan di sini efeknya adalah spin. Oke, nah karena dia masih berputarnya banyak, maka di sini harus kita ungroup dulu supaya dia tidak menjadi satu kesatuan. Ya, pada word art-nya kita pilih, yang kita pilih adalah pada bagian luarnya, ya. Jadi pada bagian di sini kita pilih, kemudian kita klik kanan, group, ungroup. Nah, jadi dia sudah berdiri masing-masing satu persatu. Ini kalau masih semacam ini juga kita ungroup kembali. Oke, kita ungroup kembali sehingga dia tinggal menjadi
sehingga dia berdiri satu persatu. Nah, ini kemudian untuk menambahkan teksnya bisa Anda double klik atau bisa Anda tambahkan sebuah text box di dalamnya. Pakai text box, kemudian ketikkan saja di sini personal gitu ya. Personal, tinggal disesuaikan saja ukurannya. Ini kemudian untuk membuat dia berputar, di sini Anda klik, kemudian animasi, lalu dipilih spin. Ya, dia berputar seperti itu. Kalau terlalu cepat silahkan diperlambat durasinya. Jadi kita bikin durasinya menjadi, sesuaikan saja. Ya, untuk mempermudah lagi kita lihat lewat animation pen di sini, kemudian kita play form. Nah, berputarnya sedikit lebih lambat ya. Nah, lalu untuk yang kedua, pada Smart Art yang kedua, di sini juga akan kita berikan spin. Oke, cuman ini kita mutarnya kita balik. Oke, saya setting dulu waktunya misalnya menjadi 5. Kemudian putarannya kita balik dengan cara mengklik effect option, lalu pilih counter clockwise. Ya, sehingga kalau ini kita jalankan keduanya, dia akan berjalannya akan secara terbalik. Contohnya adalah ketika adalah komunikasi yang terjadi. Ya, bisa dilihat di situ bahwasanya dia sudah berputar berlawanan arah. Ya, kemudian pada bagian transisinya di sini saya pilih airplane, jadi menjadi sebuah pesawat. Nah, hasilnya seperti itu kira-kira. Pada slide ke-6 saya mempergunakan background yang sama seperti pada slide pertama dan yang kedua. Kemudian di sini, kemudian kembali ditambahkan sebuah rekaman suara. Kemudian saya tambahkan sebuah shape rectangle rounded corner ya. Saya tambahkan itu. Kita buat terlebih dahulu kira-kira begini. Nah, kira-kira begitu sampai sana. Kemudian warnanya kita pilih menjadi warna, misalnya saja adalah warna ini. Oke ya, atau silahkan nanti disesuaikan saja. Berikutnya kita tinggal menambahkan teks di dalamnya, yaitu oke, mohon maaf, teksnya dipilih saja warna hitam. Warna hitam, fontnya kita sesuaikan saja, kita perbesar kecil. Kita setting rata kiri, kemudian di sini kita pilih bullet and numbering. Oke, kira-kira gitu. Kalau terlalu dekat kita tambahkan jarak antar hurufnya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tinggal menambahkan animasinya. Jadi pada slide ini animasinya yang akan saya munculkan nanti adalah berupa fly in. Nah, cuman dia kan munculnya masih banyak banget nih, munculnya fly in-nya. Yang di sini juga ditambahkan dengan kita blok dulu, kemudian kita tambahkan juga fly in. Baik, Anda bisa lihat bahwasanya di sini sudah muncul ada recorded rekaman suara kita, di mana munculnya with previews, kemudian rectangle round, munculnya on click, kita buat menjadi with previews, dan yang kumpulan kata-kata ini, kita blok dan kita pilih menjadi with previews juga. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan waktu kapan kemunculannya tergantung dari suara yang kita dengar. Ya, nanti ini munculnya akan satu persatu kalau kita sudah setting dia muncul di detik keberapa. Baik, sekarang coba kita lihat hasilnya. Etiket yang harus diterapkan saat berkomunikasi secara personal diantaranya: pertama, berbicaralah dengan sopan. Tetap hargai perasaan lawan bicara, walau mungkin kamu tidak bertatap muka secara langsung. Kedua, ketika mempunyai ya, munculnya sudah seperti tadi. Kemudian sekarang kita akan beralih ke slide yang ke-7. Kita duplikat saja pada slide yang ke-6 ini, kita duplikat slide, kemudian kita rubah susunannya adalah dia menjadi dari sebelah kiri. Jadi fly in-nya dari kiri ke kanan. Oke. Oh iya, saya tadi kelupaan, fly in kan biasanya dari bawah ke atas ya, supaya dia lari dari kanan ke kiri, maka pada setting effect option ini pilih dari kanan, from right.
Nah, ini setting pada slide yang ke-7, dia akan lari dari kiri ke kanan, ke tengah-tengah. Kemudian akan kemunculan teksnya, akan muncul satu persatu secara fly in, tentunya disesuaikan dengan waktu. Kemudian pada transisinya saya pilih menjadi checkerboard. Setelah seluruh animasi kita set, langkah terakhir adalah kita akan merekam waktu presentasinya. Di sini kita akan menggunakan fitur rehearse timing. Nah, ini fiturnya yang dapat diakses dari menu slideshow, kemudian ke rehearse timing. Saya klik saja, langsung jalankan. Nah, akan muncul kontrol menu untuk rehearse timingnya. Di sini saya pause dulu ya, biar tidak mengganggu penjelasan. Kalau saya pause, nanti di sini akan muncul informasi bahwasanya sedang di pausing record ya. Jadi perekaman sedang diberhentikan sementara. Nanti kita tinggal bisa meresume. Anda tentu sering melihat seorang presenter begitu ya, dia menggunakan sebuah alat berupa remote presenter yang kalau ditekan akan berpindah-pindah slide atau menjalankan animasi, atau misalnya kita mempunyai seorang kawan yang bertindak sebagai operator pada saat kita menjelaskan. Di akhir penjelasan pada slide pertama kita berbicara next atau lanjut, maka kawan kita akan memindahkan slide-nya menjadi slide kedua dan seterusnya. Nah, fungsi dari rehearse timing ini juga sama. Intinya adalah menggantikan peran operator tadi, hanya nanti tiap waktu dari setiap slide. Jadi waktu yang kita butuhkan untuk menjelaskan satu buah slide itu akan direkam. Nah, waktunya muncul di sini. Kita butuh waktu berapa detik, berapa menit untuk menjelaskan satu slide. Kemudian setiap kita berpindah slide, waktu tersebut akan ditambahkan di sini, di sisi sebelah kanan. Jadi nanti adalah waktu total akhir kita menjelaskan sebuah presentasi dari slide awal sampai slide akhir. Garis tengah ini, dua garis vertikal yang ada di tengah ini adalah tombol pause untuk memberhentikan sementara rekaman waktunya, dan tombol lengkung panah ke kiri ini adalah tombol untuk membatalkan perintah. Jadi kita mengulangi rekaman waktu dari awal. Maksudnya dari awal slide tersebut, bukan dari awal slide pertama. Misal kita lagi menerangkan slide kelima, kemudian kita ada gangguan di tengah, bisa kita batalkan dan akan merekam kembali pada slide yang kelima saja. Ya. Nah, cara pengerjaannya, cara penggunanya sama seperti yang saya ceritakan tadi. Kita seolah-olah mempunyai sebuah orang operator, kemudian akan kita perintahkan next. Nah, ini saya ulangi lagi dari awal saja supaya nanti Anda lebih jelas cara pengoperasiannya. Oke, saya batalkan saja dahulu. Nah, pada saat pembatalan nanti akan muncul semacam ini. Total waktu yang Anda perlukan adalah 0439. Ini adalah waktu saya pada saat perekaman sebelumnya. Kemudian apakah Anda ingin menyimpan waktu yang baru? Di sini muncullah kata baru, karena saya sudah pernah merekam. Kalau memang iya dan dirasa sudah pas, silahkan tekan yes saja. Tapi kalau belum, silahkan pilih no, gitu ya. Nah, di sini saya pilih no aja karena saya akan menunjukkan lagi kepada Anda. Saya ulangi, rehearse timing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Next. Pindah slide ketiga. Halo anak-anak sekalian. Siapa di antara kalian yang punya metos? Perhatikan waktunya. Ini sudah tambah. Next, kita akan langkah berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai suatu hal penting yang bernama time. Nah, begitu seterusnya ya. Dijalankan terus sampai dengan ujung akhir, kemudian kalau sudah kita stop saja dan tinggal disimpan atau tidak, begitu ya. Nah, kalau sudah kita setting timingnya, semua sudah kita pastikan oke, maka jangan lupa file ini disimpan. File save supaya hasil pekerjaan kita tidak hilang. Dan apabila kita ingin menyimpan sebagai sebuah video, maka kita pilih file, kemudian ekspor, lalu pilih create a video. Nah, create a video di sini silahkan ditentukan kualitas yang kita inginkan. Semakin ke atas maka kualitasnya akan semakin baik, ukuran filenya pun akan semakin besar. Nah, kualitas standar adalah 480 pixel. Ini biasanya kalau untuk HP sudah cukup. Tinggal Anda mau pilih yang mana. Di sini saya pilih saja Full HD. Lalu yang berikutnya, jangan lupa di sini aktifkan Use Recorded Timing and Narration. Jadi tadi yang rekaman kita akan waktu rehearse timing tadi ini akan tersimpan, akan digunakan sebagai patokan perpindahan slide di dalam video yang akan kita buat.
Nah, kalau sudah, silahkan create video. Nantinya hasil daripada video ini adalah sebuah file MP4 yang nanti bisa langsung kita upload ke YouTube atau media lainnya. Ya. Nah, demikian cara pembuatan animasi sederhana hanya dengan bermodalkan PowerPoint. Untuk hasil jadinya Anda bisa lihat pada link yang saya tuliskan di deskripsi. Apabila Anda rasa video ini bermanfaat dan Anda mendapatkan pengetahuan darinya, silahkan subscribe channel saya, bagikan kepada teman-teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa like. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.